Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dalam Islam, Konsep Fitrah dalam Perkembangan Anak dan Tahapan Perkembangan Anak dalam Islam. Selamat menonton, enjoy! Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada sebuah makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, seperti kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian cara bicara, emosi, dan sosialisasi. Islam mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang beribadah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Seperti firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah mereka mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. 5 periode dalam perkembangan. Yang pertama, periode prakelahiran. Yang kedua, masa bayi. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal. Yang keempat, masa kanak-kanak tengah dan akhir. Dan yang terakhir adalah masa remaja. Perkembangan anak. Manusia dalam perspektif Islam akan tetap dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci, bersih, bebas dari segala dosa, dan memiliki kecenderungan sikap menerima agama, iman, dan tauhid. Manusia menjadi baik atau buruknya sifat mereka adalah akibat faktor pendidikan dan lingkungan sekitarnya, bukan kepada tabiat aslinya. Telah tercantum dalam hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, untuk pemahaman terhadap konsep fitrah ini ada 4. Yang pertama, pandangan fatalis. Pandangan ini berdasarkan ketetapan Allah. Dari baik buruknya sifat mereka, semua sesuai rancangan Allah. Contohnya, terdapat seorang anak yang berdosa, sangat berdosa, tetapi dia masuk surga. Inilah salah satu rancangan Allah. Selanjutnya yang kedua, pandangan netral. Pandangan ini berpendapat bahwa anak yang lahir dalam keadaan utuh dan sempurna, tetapi kosong dari esensi yang baik maupun yang jahat. Maksudnya itu, semua anak yang lahir itu adalah sempurna, tetapi mereka belum mendapatkan baik atau buruknya sifat mereka. Dan yang ketiga itu adalah pandangan positif. Dalam pandangan positif, menurut Ibnu Taimiyah, semua anak terlahir dalam keadaan fitrah. Dan yang terakhir yaitu pandangan dualis. Pandangan ini sangat berbeda dari 3 pandangan sebelumnya. Pandangan ini, menurut mereka, pencipta manusia membawa sifat dasar, yaitu sifat ganda. Berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 54, terdapat 3 tahap perkembangan manusia, yakni yang pertama tahap tifla atau kanak-kanak. Manusia dalam keadaan anak-anak itu lemah, hal itu dikarenakan mereka masih bayi. Yang kedua, tahap balik. Manusia dalam keadaan balik itu kuat serta memasuki usia dewasa. Yang ketiga, tahap lanjut usia. Psikolog menandai usia ini dengan tidak berfungsinya elemen psikis seseorang, misal seperti pikun, sedangkan biologi menandainya dengan melemahnya fisik atau anggota tubuh manusia.
Beberapa tahapan penting dalam perkembangan anak dalam Islam meliputi yang pertama, kelahiran. Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan. Yang kedua, pengasuhan. Orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan agama, moral, dan akhlak yang baik kepada anak, serta memastikan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologisnya terpenuhi. Yang ketiga, pendidikan Al-Quran. Memperkenalkan Al-Quran dan ajaran Islam kepada anak sejak dini, termasuk mengajarinya membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang keempat, pendidikan moral, mengajarkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Yang kelima, pendidikan keterampilan, mendorong anak untuk mengembangkan keterampilan dan bakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Perhatian terhadap kesehatan, memastikan anak mendapatkan asupan makanan yang baik, perawatan kesehatan yang cukup, dan lingkungan yang bersih dan aman. Ketujuh, pendidikan sekuler. Selain pendidikan agama, anak juga perlu mendapatkan pendidikan sekuler yang memadai sesuai dengan perkembangan zaman, seperti pendidikan formal di sekolah. Kesimpulannya adalah pentingnya anugerah dari Allah yang memerlukan perhatian dan pendampingan yang tepat dari orang tua dan masyarakat. Islam mengajarkan untuk memberikan perhatian tidak hanya pada aspek fisik anak, tetapi juga pada perkembangan spiritual, moral, dan sosial mereka. Orang tua dan masyarakat diajak untuk mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama dan akhlak yang baik, serta memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik.